Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk topik hari ini kita akan bahas tentang IT Governance Standar ISO 9001, 27002 dan 38500. Baik, untuk definisi IT Governance yaitu adalah serangkaian proses kebijakan dan struktur yang memastikan teknologi informasi di dalam sebuah organisasi dikelola dengan cara yang selaras dengan tujuan bisnis, di mana IT governance bertujuan memastikan bahwa investasi IT membawa nilai maksimal bagi organisasi, mengurangi risiko dan memenuhi ekspektasi pemangku penting. Nah, untuk tujuan IT governance itu memberikan kerangka kerja bagi manajemen yang mengambil keputusan terkait teknologi informasi yang strategis, meningkatkan transparansi manajemen risiko dan kepatuhan pada regulasi. Nah, untuk penting standar dalam IT governance ya, dimana untuk standar ini membantu organisasi menjalankan praktek terbaik atau best practice dalam tata kelola teknologi informasi, memungkinkan manajemen yang lebih efisien dan meningkatkan kepercayaan pemangku penting. Kita lanjut. Apa sih itu ISO ya, dan manfaat standar ISO untuk IT governance? ISO adalah International Organization for Standardization, adalah organisasi internasional yang menetapkan standar yang diakui secara global di berbagai bidang termasuk IT. Standar-standar ini digunakan sebagai pedoman praktik terbaik yang dapat diandalkan untuk meningkatkan proses bisnis. Mengapa standar ISO itu dibutuhkan di dalam IT governance? Karena standar ISO itu membantu organisasi mengikuti pedoman yang terbukti, meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko, dan meningkatkan transparansi, di mana standar ini mempermudah organisasi untuk menunjukkan kepatuhan dan meningkatkan kepercayaan. Ya, untuk kita lanjut lagi selanjutnya ya. Apa itu ISO 9001? Itu standar untuk sistem manajemen mutu yang bertujuan untuk memastikan bahwa produk atau layanan organisasi itu konsisten dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, untuk peran ISO 9001 dalam IT governance itu adalah untuk membantu organisasi di mana bisa mengoptimalkan proses teknologi informasi untuk mengurangi risiko kesalahan, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan memenuhi persyaratan mutu yang konsisten. Dan untuk ISO 9001 berfokus pada proses yang efisien, dokumentasi yang baik, dan peningkatan berkelanjutan. Nah, prinsip dasar ISO 9001 itu fokus pada pelanggan. Jadi di semua keputusan harus memperhatikan kepuasan pelanggan. Dan untuk pemimpinan ini berlaku memastikan bahwa karyawan memiliki tujuan yang jelas, di mana itu dapat mendukung budaya perbaikan yang berkelanjutan. Untuk pendekatan berbasis proses itu di mana untuk mengoptimalkan proses untuk meningkatkan efisiensi. Nah, dan untuk manfaat ISO utama yang di 9001 ini itu untuk membantu organisasi untuk mencapai kualitas yang diinginkan dalam layanan atau produk IT, meningkatkan efisiensi dan membangun kepercayaan pelanggan. Nah, ini ada ISO di 27002 ya. Apa sih itu ISO 27002? Itu adalah standar yang memberikan panduan untuk praktik terbaik dalam pengelola keamanan informasi. Panduan bagi organisasi untuk menerapkan kontrol keamanan berdasarkan ISO di 27001. Dan fokus ISO 27002 ya. Fokus ISO 27002 dalam IT governance, di mana untuk pengendalian aksesnya itu menggunakan informasi berdasarkan kebutuhan pengguna. Dan untuk manajemen aset itu identifikasi dan pengelolaan aset informasi yang perlu dilindungi. Dan untuk komponen utama di ISO 27002 ya, itu meningkatkan keamanan informasi dengan mengurangi risiko kebocoran untuk manfaat utamanya.
dan data, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi keamanan, di mana standar ini sangat penting untuk sektor yang berurusan dengan informasi yang sensitif seperti itu, tentang keuangan ataupun kesehatan. Nah, kita bahas kembali di ISO 38005 ya. Apa sih itu ISO 38500, mohon maaf ya? Standar tata kelola teknologi informasi yang menyediakan panduan bagi manajemen puncak untuk mengawasi teknologi informasi dalam organisasi. Dan untuk standar ini membantu memastikan bahwa teknologi informasi dikelola dengan efektif, memenuhi tujuan risiko, dan risikonya itu bisa terkendali. Untuk prinsip-prinsip utama ISO 38500, untuk responsibility-nya tanggung jawab ya, atau tanggung jawab itu semua orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan teknologi informasi harus memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas. Strategi keputusan teknologi informasi harus mendukung dan sesuai dengan strategi bisnis ya. Untuk strategi keputusan TI harus mendukung dan sesuai dengan strategi bisnis. Dan untuk akuisisinya, sumber daya TI harus dikelola dan diakuisisi secara efisien untuk memberikan nilai terbaik. Untuk performance-nya, TI harus mendukung kinerja organisasi secara optimal. Untuk performance-nya, TI harus mendukung kerja secara optimal dan menggunakan kebijakan, peraturan, standar yang ada. Untuk conformance-nya, itu kebijakan yang ada serta peraturan yang sudah diterapkan, di mana standar tersebut harus dilakukan seperti itu. Untuk human behavior, pengelola TI harus mempertimbangkan dampak terhadap individu dan budaya organisasi. Dan untuk manfaat utamanya ya, dimana untuk ISO 38500 itu membantu organisasi menerapkan tata kelola teknologi informasi yang jelas, mengelola risiko terkait penggunaan teknologi informasi, dan menjaga agar teknologi informasi tersebut selaras dengan tujuan bisnis. Baik, kita lanjut di comparative analysis ISO 901, 27002, dan 38500. Nah, untuk fokus masing-masing standar ISO tersebut kita bahas satu persatu ya. Untuk ISO 9001 itu fokus pada manajemen mutu, memastikan kepuasan pelanggan dan kualitas proses. Dan untuk 27002 fokus pada keamanan informasi, memberikan pedoman untuk melindungi informasi yang sensitif. Untuk ISO 38500 itu fokus pada tata kelola IT, di mana dapat memberikan panduan untuk memastikan bahwa keputusan TI selaras dengan tujuan organisasi. Nah, ini ada persamaan dan perbedaan serta kapan standar tersebut digunakan. Mohon maaf ya. Nah, untuk kesamaan ketiga standar ini bertujuan meningkatkan efisiensi, kepatuhan, dan manajemen risiko. Dan untuk perbedaan ISO ini yaitu pada kualitas, keamanan, dan tata kelolanya ya. Untuk kapan menggunakan standar ISO, organisasi yang ingin mengoptimalkan kualitas layanan dapat menerapkan di ISO 9001 terlebih dahulu karena memiliki fokus pada mutu. Nah, untuk keamanan informasinya itu ada di ISO 27002 yang dapat memberikan keamanan serta panduan yang relevan untuk pengelola strategi dan tata kelola yang lebih luas. Nah, jika di ISO 38500 itu bisa pilihan tepat jika ingin mengelola strategis serta tata kelola yang lebih luas seperti itu. Kita lanjut, implementasi challenge and best practice. Yang pertama ada tantangan implementasi dan kedua best practice. Ya, untuk tantangan implementasi itu biasanya tidak jauh-jauh dari biaya dan waktu. Untuk implementasi standar ISO bisa memerlukan biaya dan waktu yang signifikan. Dan untuk perubahan budaya
mendorong organisasi untuk melakukan perubahan dalam budaya kerja dapat